Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eko Adi Pratama, Febrian Hanggraini, dan Hana Mufida akan menjelaskan tentang blended learning dalam pembelajaran PAI. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian blended learning, yang kedua adalah ciri-ciri atau karakteristik blended learning, yang ketiga adalah penerapan blended learning dalam pembelajaran PAI, dan yang keempat adalah kekurangan serta kelebihan dari blended learning. Yang pertama adalah pengertian blended learning. Secara bahasa, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan juga learning. Kata blended memiliki arti campuran, kombinasi, maupun perpaduan, sedangkan learning artinya adalah belajar. Jika digabungkan, istilah blended learning memiliki arti campuran antara cara yang satu dengan cara yang lainnya. Sedangkan secara istilah, pengertian blended learning adalah perpaduan atau campuran antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online. Pada saat ini istilah blended learning sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sering digunakan dalam dunia pendidikan. Mengapa pendidik itu memilih menggunakan pembelajaran sistem blended learning? Karena merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk menarik minat belajar dari peserta didik tersebut. Tujuan utama dari blended learning adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk belajar mandiri, belajar lebih efektif dan juga efisien sehingga menambahkan semangat dan juga minat belajar dari peserta didik tersebut. Kedua adalah karakteristik blended learning. Di sini ada 3 karakteristik blended learning. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka, yang kedua adalah pembelajaran online, yang ketiga adalah belajar mandiri. Pembelajaran tatap muka adalah salah satu pembelajaran konvensional yang mempertemukan antara guru dan juga para siswa dalam suatu ruangan untuk tujuan belajar. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, guru biasanya sudah mempersiapkan media apa yang digunakan, strategi apa yang digunakan, dan juga metode apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran online. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang memanfaatkan media digital. Jadi peserta didik dengan melalui pembelajaran online bisa mengakses materi dengan media-media tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Jadi peserta didik di sini dapat belajar sendiri di luar jam pelajaran tersebut melalui media internet. Contohnya yaitu bisa mengakses materi-materi pembelajaran di luar jam pelajaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Hana Mufida. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan blended learning dalam pembelajaran PAI. Ya, langsung saja saya akan menjelaskannya. Teknologi informasi berkembang sangat pesat, sejalan dengan perkembangan teori komunikasi dan teknologi. Pembelajaran berbasis blended learning salah satunya adalah bentuk pemanfaatan TIK yang sudah dilaksanakan dalam dunia pendidikan saat ini. Pembelajaran blended learning dalam materi PAI contohnya adalah pada materi akidah akhlak. Peserta didik di sini dipersilahkan mencari perilaku akhlak mahmudah dan perilaku akhlak mazmumah di internet. Lalu guru tinggal menunggu hasilnya. Guru di sini berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan. Dari sini kita bisa mengetahui apa kegunaannya dikembangkannya model pembelajaran blended learning pada mata pelajaran PAI, yang mana sumber-sumber dari digital mampu memberikan
energi efek positif dalam menciptakan inovasi, metode, serta strategi dalam pembelajaran. Adalah kekurangan dan kelebihan blended learning. Pembelajaran dengan menerapkan model blended learning bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran dengan model konvensional dengan sistem tatap muka ataupun dengan sistem pembelajaran online saja. Hal ini dikatakan efektif karena meninjau kelebihan-kelebihan yang terdapat pada sistem pembelajaran blended learning. Adapun kelebihan-kelebihan dari pembelajaran blended learning ini, yang pertama adalah pembelajaran bersifat mandiri dan konvensional. Yang kedua, sistem tersebut dipadukan sehingga keduanya memiliki kelebihan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya dari pembelajaran ini, dalam pembelajaran yang bersifat mandiri, peserta didik bisa belajar sendiri di rumah dengan memanfaatkan media seperti internet atau dari buku-buku. Dan dengan media konvensional, peserta didik dapat memahami atau mendapatkan materi-materi yang telah dijelaskan oleh guru ketika berada di kelas atau ketika bertatap muka. Yang kedua adalah peserta didik bukan hanya bisa belajar dengan online saja maupun hanya dengan bertatap muka saja, akan tetapi keduanya itu bisa digabungkan. Misalnya guru itu menjelaskan di kelas, dan ketika sudah pulang kok ada pelajaran yang belum dipahami, maka ini nanti bisa ada komunikasi lagi antara murid dengan guru. Murid bisa bertanya kepada guru mengenai pelajaran-pelajaran yang belum dipahami. Yang ketiga adalah penyampaian materi pembelajaran bisa dilakukan kapan saja, di mana saja dengan memanfaatkan model online. Jadi dengan adanya sistem online ini, peserta didik tidak ada kendala kaitannya dengan tempat dan waktu. Ini menggunakan sistem online. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kaku dan luas dengan adanya perpaduan antara kegiatan belajar dengan tatap muka dan online. Jadi peserta didik itu tidak merasa bosan dengan model pembelajaran yang hanya begitu-begitu saja, tidak berkembang. Yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ini mendorong peserta didik menjadi lebih kreatif, memanfaatkan media-media yang ada. Ya, demikian tadi untuk kelebihannya. Selanjutnya adalah kekurangan dari blended learning. Yang pertama adalah media yang digunakan dalam blended learning ini bermacam-macam. Ada yang dari media cetak dan ada juga dari media elektronik. Apabila media tersebut tidak ada, ya maka proses dalam pembelajaran model blended learning ini juga akan terkendala, karena terkendala dari ketiadaan media tersebut. Yang kedua, ini adalah berkaitan dengan fasilitas dari peserta didik, seperti keberadaan komputer yang kurang merata atau mungkin dari akses jaringan yang kurang merata pula, seperti di daerah-daerah pelosok yang sekira itu sulit jaringan. Itu juga merupakan kendala daripada sistem blended learning yang menggunakan media online. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Apabila ada yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.